Halo Okezoners, kembali lagi bersama saya Anita Mai dalam Okezone Stories. Dan seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan narasumber yang inspiratif dan pastinya juga sukses di bidang usaha. Kali ini narasumber spesial saya datang dari perusahaan yaitu PT Altama Surya Anugrah. Sudah hadir bersama saya di sini ada Bapak Stefanus Santoso selaku Vice President dari PT Altama Surya Anugrah. Selamat datang Pak di Okezone Selamat Stories. datang, terima Apa kasih udah kabar? diundang. Baik baik. Baik, ya panggilannya Pak Stefanus ya, biar Iya lebih akrab gitu ya iya Pak ya kita iya iya. ngobrol-ngobrolnya. Oke, sebelum kita masuk ke obrolan kita di segmen pertama ini, kita pastinya penasaran dulu ingin menggali rahasianya apa saja nih kesuksesan, Bapak. Dan ini jujur aja pertama kalinya ada 3 brand yang sekaligus mendapatkan penghargaan Super Brands Indonesia's Choice tahun 2023 ini. Nah, beberapa brand di antaranya ini adalah brand Tekiro dengan brand hand tools-nya, kemudian ada Ryu sebagai brand power tools dan juga lubricants dengan ada 3 dengan produknya yaitu Rexco. Dan ini memang sesuatu yang baru begitu ya Pak ya kita dengar dan kita ingin tahu juga apa sih rahasia di balik kesuksesan ini sehingga 3 brand ini bisa menjadi top of mind di masyarakat. Oke, mungkin sebelumnya kita pengen tahu dulu nih tanggapannya Pak Stefanus seperti apa nih dengan pencapaian yang luar biasa diberikan oleh Super Brands Indonesia's Choice 2023. Buat kami sangat luar biasa Mhm, ya. Nah, jadi kami juga mengucapkan banyak terima mhm, kasih buat Super Brand, buat masyarakat karena kami bisa disejajarkan dengan brand-brand yang lain. mhm, Yang berikutnya menurut saya Super Brand ini kan adalah sebuah institusi independen ya, yang memiliki prestis. eh, Mereka mempunyai trust ya, dan saya rasa exposure-nya Super Brand juga sangat besar. Jadi penghargaan ini buat kami sesuatu. Terutama ini datang dari pihak eksternal ya, ya, bukan dari internal mhm, kami tapi mhm. datang dari eksternal. Ini buat tim kami adalah sebuah penghargaan yang besar dan memacu kami untuk menjadi lebih besar lagi. Lebih besar lagi, amin ya tentunya kita Amin. doakan bersama ya. Nah, ini pertama kalinya juga saya mendengar ada 3 brand sekaligus gitu yang menjadi atau mendapatkan penghargaan dari Super Brands Indonesia's Choice 2023. Mungkin bisa diceritakan sedikit dulu kali ya Pak ya, spesialnya dari ketiga brand ini apa sih bisa menjadi top of mind di masyarakat? Oke, mungkin saya cerita dulu Mhm, sedikit mengenai produknya ya, kurang oke, lebih biar ya, biar biar kebayang gitu ya kebayang ini 3 betul, produk ini betul apa aja betul. sih gitu? Tekiro itu adalah produk hand tools. Hand tools Oke, mungkin kalau kalau dibayangkan adalah sesimpel mungkin orang mendengarnya itu adalah tang, obeng, obeng, dongkrak, oke. sesuatu yang digerakkan oleh tangan Secara manual gitu secara ya, manual oke. ya. Ada produk yang kedua, brand tersebut Mhm, adalah Ryu. mhm, Eee, Mungkin orang bayanginnya bor, gurinda mhm, gitu ya. Jadi mhm, sesuatu, alat mekanik yang digerakkan oleh, listrik atau ya, baterai. mhm, Terus yang ketiga adalah produk Rexco, itu adalah lubricating, ya jadi ini produk MRO, mhm, maintenance, repair, dan overhaul. Jadi, oke, digunakan untuk mhm, itu biasanya kita kenal dengan cleaning, mhm, penetrasi, lubricating, kurang lebih gitu, seperti itu. oke. Dan di Tekiro sendiri kita punya produk kurang lebih 2.000 SKU. Wow, Di Ryu kita mhm, punya sekitar 100 mhm, SKU. Di Rexco sendiri kita punya sekitar 7-8 SKU. mhm. Jadi kalau ditanya kenapa produk ini eh, Menjadi top of mind di menjadi masyarakat, top of mhm, mind. Pertama saya rasa pada saat kita mendevelop ketiga brand mhm, ini, kita selalu mengacu pada kebutuhan pasar. oke, Jadi kita selalu melakukan yang namanya survei, mhm, riset ya Pak ya, research mhm, gitu ya. Sebenarnya produk ini dibutuhkan di segmen yang mhm, mana, terus bagaimana kualitas yang diharapkan. Jadi kita bikin lah, tidak terlalu bagus, tidak terlalu jelek, tapi sesuai. Itu lebih penting dibandingkan bagus tapi mahal sekali mhm, ya, akhirnya juga tidak bisa diterima di pasar. iya, Yang berikutnya saya rasa dari segi kualitas ya, mhm, kita
dari tim kita ini kita sangat konsen dengan yang namanya konsistensi kualitas. Oke. Jadi banyak hal di belakang layar yang kita selalu melakukan pembenahan-pembenahan sehingga setiap produk-produk kami yang baru launching itu sangat mudah untuk diterima di pasar. Oke. Ini menarik ya, semua produk yang baru di-launching bisa langsung diterima oleh pasar atau Ya. oleh masyarakat. Apakah itu tadi, berasal dari hasil riset yang dilakukan, kemudian akhirnya membuat begitu banyak produk, tadi saya dengar untuk yang hand tool sendiri ada sekitar 2.000-an begitu ya, Pak, Ya. ya? Iya, karena sebenarnya gini loh, pasar itu yang menentukan, bukan kami yang menentukan. Oke. Jadi kita sering datang ke para pengguna, Iya. kita menanyakan pada saat kita melakukan development sebuah produk. Riset dilakukan secara langsung gitu, Pak? Ya, Oh, kita oke. lakukan secara langsung. Kita juga mempunyai lab Mhm. di kantor kita. Jadi kita bukan hanya percaya pada informasi yang ada, tapi kita juga melakukan praktek-praktek di lab. Apakah data di lapangan benar dengan hasil yang Dikerjakan begitu dikerjakan? ya? Betul. Oke, ini sangat menarik sekali ya, 3 brand sekaligus mendapatkan penghargaan. Nah, ini ada prinsip atau mungkin ya, sebuah, prinsip gitu yang dipegang oleh perusahaan Altama Surya Anugrah ini sehingga bisa mendapatkan penghargaan. Mungkin ada sesuatu yang selalu menjadi pegangan gitu, Pak? Kita punya mungkin saya rasa ada tiga prinsip yang kita pegang. Yang pertama mungkin saya rasa yang terpenting adalah dalam berbisnis adalah kejujuran dan tanggung jawab. Oke, menarik, kejujuran dan tanggung jawab. Bisa diceritakan mungkin, Pak? Jadi kita terapkan bahwa di dalam tim kami apapun yang kita lakukan, apapun yang kita jual harus dengan rasa jujur dan tanggung jawab. Jadi kita berusaha, misalkan kita melakukan promotion gitu ya. Oke. Apapun yang kita tawarkan adalah bukan karena kita menginginkan yang besar dari konsumen kita, tapi kita dengan jujur mengatakan apa adanya bahwa kualitas kita seperti ini. Nggak overclaim gitu Tidak ya? overclaim, betul, tidak overclaim. Oke, Terus selanjutnya? yang berikutnya, kita punya satu prinsip yang selalu kita terapkan ke seluruh ekosistem kita. Oke. Jadi pengertian ekosistem itu adalah vendor, Altama sendiri maupun para konsumen atau Internal dan eksternal ya gitu eksternal ya? ya. Jadi itu saya sebut sebagai ekosistem. Kita menerapkan yang namanya prinsip partnership. Oke. Jadi dalam sebuah rantai, 3 rantai ini, semua yang terlibat stakeholder harus merasakan benefit dari kegiatannya kita ini. Oke. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, secara internal kita sebenarnya punya core value. Jadi core value itu kita sebut di internal kita spirit of Altama. Oke, Jadi apa itu? ada 5 core value penting buat kita yang Ada selalu 5 lagi gitu ya, dari 3 Iya. breakdown lagi menjadi 5 itu gitu. yang selalu Apa kita tuh? terapkan. Yang pertama continuous improvement. Oke. Jadi setiap hari, setiap jam atau mungkin setiap minggu teman-teman di kantor itu harus melakukan perubahan-perubahan. Biar kecil tapi nanti kecil lama-lama kan Jadi banyak menjadi gitu sebuah ya. perubahan yang besar Betul. ya. Continuous improvement. Terus yang berikutnya adalah kita pengen teman-teman di kantor itu bekerja seperti keluarga. Yang ketiga itu adalah kita memiliki gaya keluarga tapi bekerja secara profesional. Itu penjelasannya gimana tuh? Kekeluargaan, tapi tetap menjaga profesionalitas ya? Profesionalitas yang kita maksud adalah kita terapkan contoh misalkan seseorang membuat kesalahan. Oke. Kita harus bisa bilang bahwa ini salah, ini dan benar. Tapi bagaimana kita menghandle-nya? Kita menghandle dengan cara Kekeluargaan. Oke. Gitu. Selanjutnya? Yang berikutnya adalah yang keempat adalah rasa memiliki. Oke. Jadi
Ini mungkin semua orang sudah Iya, paham, tapi yang terpenting kan menurut saya adalah bagaimana kita mengimplementasikan betul. di setiap titik atau di setiap orang yang Mhm, ada di perusahaan mhm, kami. mhm, Yang berikutnya adalah integrasi. mhm, Artinya integrasi ini pengertiannya bahwa dengan banyaknya continuous improvement yang kita mhm, lakukan, sangat penting terjadinya integrasi antara setiap departemen, antara setiap orang, baik atasan maupun bawahan. Ini sangat diperlukan informasi yang cepat mengalir dan semua orang mendapatkan informasi tersebut, mhm. perubahan-perubahan apa yang terjadi. Jadi kurang lebih ada 3 poin itu yang penting buat kami. Total ada 8 ya, Pak? Total ada 8 jadinya. Harus diingat baik-baik, mungkin mau memulai bisnis itu adalah hal-hal penting gitu ya, karena yang kita obrolin di sini hal-hal yang inspiratif begitu ya, Pak, Betul, ya. betul. Oke, selanjutnya nih, mungkin kita bisa tahu juga nih strategi yang digunakan atau yang dilakukan gitu sehingga akhirnya ketiga brand ini menjadi produk pilihan konsumen, Pak. Oke. Tadi saya udah cerita mengenai produk ya. Jadi Mhm, dalam hal produk kita sangat konsen mhm, mengenai ya, kualitas. Kita juga selalu mengembangkan produk. Jadi tiap tahun itu kita terus-menerus mengembangkan produk berdasarkan kebutuhan-kebutuhan mhm, market yang ada. Eh, Kualitas tidak bisa jauh dari yang namanya harga. oke. Jadi Berkesinambungan keduanya ya. betul, betul. Jadi itu penting banget tuh ya. Penting banget. Jadi mau kualitasnya bagus tapi harganya tidak Mhm, di-accept juga percuma juga gitu ya. percuma gitu ya. Oke. Terus dan yang terpenting yang berikut saya rasa adalah layanan Mhm, ya. Jadi kami menyiapkan service center, kami juga melakukan yang namanya customer care. oke. Ada lagi segmen yang kita sebut mitra care, yaitu Mhm. adalah Buat mitra-mitra distributor? kita yang Mhm. melakukan distribusi. Ya, Oke. yang berikutnya kita sangat konsen yang namanya pendistribusian. Mhm, Kenapa? Tujuannya adalah agar produk-produk kami mudah diraih, mudah mhm, didapat, mhm, diaksesnya mudah ya? diakses ya. Mhm. Jadi distribusi itu sangat penting gitu loh. Eh, Mungkin nanti kalau Yang ada terpenting terakhir oke, apa adalah nih yang satu terpenting? lagi, adalah menurut saya kegiatan marketing. Oke. Kegiatan marketing ya berupa dalam bentuk branding, Mhm, melakukan mhm. event-event. Jadi kita banyak bekerja sama dengan eh, Berbagai vendor, influencer, influencer, YouTuber oke. ya. Jadi Mhm, kita melakukan activation. mhm, mhm. Tujuannya apa sih? Agar end user mengetahui produk kita dengan mudah. Iya. Mhm. Kurang lebih Oke, itu. ini sangat menarik sekali. Nanti akan kita lanjutkan mengenai brand awareness. Itu tadi yang ingin disampaikan oleh Pak Stefanus pastinya ya. Kita akan ketemu di segmen kedua. Tetap bersama kami. Kembali bersama kami di Oke Zone Stories. Saya masih bersama dengan Bapak Stefanus dan kita masih akan membahas 3 produk yang mendapatkan penghargaan Super Brands Indonesia's Choice 2023. Tadi sudah diceritakan sedikit ya di segmen pertama, nggak sedikit sih, udah lumayan banyak tadi ya di segmen pertama. Tadi yang paling menarik dan kata Pak Stefanus tadi adalah yang paling penting adalah bagaimana untuk brand awareness supaya bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Salah satu caranya tadi dengan mungkin bekerja sama dengan influencer karena sekarang dunia digital tentunya dari segi marketing itu sangat berpengaruh sekali ya Pak ya. Ngomong-ngomong soal brand awareness nih, apa sih yang dilakukan untuk memperluas brand awareness-nya sendiri? Nah, ini sebenarnya menurut saya PR nih, Mhm, PR-nya kita mhm, juga ya. Jadi kita saat ini sudah tadi yang saya pernah ceritakan bahwa kita bekerja sama dengan banyak YouTuber, iya, kita kita juga bekerja sama dengan banyak influencer. mhm, Eh, Kita bekerja sama dengan banyak para komunitas. Jadi contoh untuk di produk Rio kita bekerja sama dengan para hobi kayu oke, ya. Terus juga kita mengikuti banyak exhibition, mhm, kita masuk ke dunia digital seperti TikTok, mhm, di mhm, marketplace kita juga memperkenalkan produk kita, kan oke. lagi Lagi happening rame ya, nih ya, rame ya, mhm, TikTok Live ya. mhm, Jadi mhm, jadi
dengan yang tadi seperti yang saya cerita mengenai salah satu core value kita, jadi kita tidak berhenti untuk terus belajar. Mhm. Karena Menyesuaikan dengan kondisi. betul, betul, karena pergerakan dunia digital ini sangat cepat nih. Dinamis sekali Iya, ya. hari ini kita bilang A, besok udah bergerak ke B nih. Betul. Jadi intinya sebenarnya kita membangun sebuah tim, bagaimana kita bisa mengikuti pergerakan dunia digital untuk brand awareness-nya kita. Mhm, mhm. Oke, jadi selain dari dunia digital, mungkin ada apa yang dilakukan dari sistem marketing sendiri? Kayak tadi kan ikut exhibition dan lain sebagainya gitu ya, Pak, ya. Nah, kalau dari exhibition sendiri, keuntungan atau benefit yang didapatkan dari exhibition itu apa sih, Pak? Apakah lebih banyak ke brand awareness-nya ataukah memang menargetkan ke selling juga? Kita tidak menargetkan, Mhm. sebenarnya tidak menargetkan ke selling ya, Mhm. lebih pada ke brand Brand awareness, awareness, ya. karena sebenarnya pada saat terjadinya exhibition, kita akan langsung bertemu langsung dengan para End end user ya. user, Mhm. dengan pelaku Betul. industri. Jadi bahkan mereka langsung bisa melihat barangnya Mhm. Bisa tersebut. coba nggak itu praktek Bisa, gitu? bisa Oh, ada langsung ininya praktek ya, ya, kayak ya, semacam apa ya istilahnya, workshop? ya, Ya, ya. aha. Kita juga melakukan penjualan kadang-kala di Mhm, mhm. exhibition, tapi target kita itu bukan untuk sales ya, Mhm. tapi lebih pada agar para pengguna merasakan. Mhm. Nanti Experience-nya, iya, betul. oke. Jadi experience-nya, bahkan mereka kadang-kadang dari dunia industri juga datang, "Pak, ini kalau saya tertarik, saya beli di mana?" Nah, Mhm. biasanya kita bisa kita refer ke Mhm. distribusinya kita, rantai Oke. distribusinya Mhm. kita. Karena kita pasaran kita udah dari Aceh sampai Papua. Papua, wow. Udah ada mungkin berapa banyak distributor ataukah cabang, kantor cabang atau toko? Banyak. Banyak banget, ratusan? Ribuan kali Wow, mungkin. ribuan, ternyata kayaknya nggak bisa Iya. dijabarkan di waktu kita yang sempit ini ya. Karena bisa ditemukan di Di mana-mana ya. mana-mana. Jadi Mhm. produk kita itu kan kurang lebih ada di toko teknik, ada di Mhm. bengkel, Toko elektronik iya, ya. bahkan supermarket modern ya. Mhm. Jadi kayak DIY. I Jadi sebenarnya tersebar see. di mana-mana. Oke, ini menarik sekali memang kalau berbicara mengenai brand awareness ya, banyak hal yang bisa dilakukan, penyesuaian sesuai dengan kondisi dan juga dinamika yang terjadi saat ini. Oke, nah ini kalau tadi kita mungkin agak lompat lagi ya, Pak, ya. Tadi kan kita di awal udah berbicara mengenai keunggulan dan lain sebagainya. Pastinya ini Okezoners juga bertanya-tanya bagaimana sih sebenarnya awal mula berdirinya dari PT Altama Surya Anugrah ini, karena ya itu dia tadi seperti yang saya katakan di awal bahwa 3 produk sekaligus mendapatkan penghargaan begitu. Mungkin ada background story-nya dari awal PT Altama Surya Anugrah berdiri? Oke, Altama Surya Anugrah itu berdiri di tahun 1997. Oke. Pada saat terjadinya krisis ya, Krisis kurang lebih moneter ya. 97-98. Jadi Surya Altama itu pecahan dari sebuah perusahaan divisi kecil yang Oke. akhirnya dikembangkan menjadi PT Altama Surya Arsa. Oke. Eh, Apa yang terjadi saat itu, Pak? Maksudnya atau artinya dalam perkembangannya dari yang divisi kecil terus akhirnya bisa Ya biasa, menjadi sebuah dalam perusahaan? dunia bisnis kan dimulai dengan divisi, dengan sebuah divisi dipupuk lama-lama, wah ini punya potensi ya. Potensi. Jadi kita besarkan menjadi sebuah perusahaan. Tekiro sendiri dibentuk pada tahun 98 pada saat krisis itu terjadi. Oke. Jadi pada saat itu banyak brand-brand yang datang dari Jepang ya, karena terjadinya krisis, terjadi pergeseran ya, kita bilang shifting ya, terjadi shifting yang dimana kemampuan buying power masyarakat itu menurun. Oke. Akhirnya kita menciptakanlah sebuah brand dengan nama Tekiro Yang affordable. yang affordable Oke. dengan kualitas yang baik. Betul. Jadi disitulah dimulainya brand Tekiro dan Ini diikuti. bisa dikatakan sangat kuat karena berdiri atau terbentuknya ini justru di masa susah ya, Pak, ya? Iya, iya. Kan
kan banyak orang bilang ya itu ya, di saat krisis adalah disitulah ada opportunity Ujiannya, ya, ada opportunity-nya ya. opportunity ya, Oke, betul selanjutnya? betul. Selanjutnya baru Mhm diikuti dengan brand Rio mhm dan Rexco. mhm. Di tahun yang selanjutnya ataukah ada jarak yang Ada jarak lumayan ada jarak mhm ada mhm. jarak, ya ada jarak. Akhirnya bisa mengembangkan dengan brand-brand yang lain itu dengan pertimbangan apa, Pak? Apakah karena seperti yang Bapak bilang tadi bahwa pangsa pasarnya ada atau kebutuhan pasarnya ada? Eee, Altama sendiri selalu fokus, bekerja sangat fokus ya. Jadi pada awalnya memang kita konsentrasi dengan produk hand tools. Jadi kita mengembangkan produk, tidak berhenti mengembangkan produk-produk Tekiro dan pada saat, saya rasa sekitar 3, 4 tahun berikutnya ya kurang lebih, kita melihat segmen power tools ternyata, cukup Mhm. atraktif, akhirnya kita mencoba untuk masuk ke dunia power tools dengan brand Rio tersebut Iya. gitu loh. Mhm mhm. Nah, yang berikutnya adalah Rexco sendiri Mhm. karena kenapa kita melakukan penjualan atau membangun sebuah brand Rexco karena sebelumnya kita sudah punya pengalaman Mhm. di brand yang lain karena Oh, sebelumnya oke. kita memegang Mhm. keagenan. Iya. Kalau mungkin saya sebut semua orang tahu itu brand. Jadi dulu kita pernah punya Mhm. pengalaman menjual produk yang Iya. sama, Mhm. akhirnya kita memberanikan diri untuk mengembangkan produk, brand sendiri Mhm. dengan nama Rexco. Oke, akhirnya ada 3 brand tersebut gitu ya Betul yang betul bertahan long last sampai saat betul. ini. Tentunya untuk menjadi, brand yang di top of mind masyarakat ataupun yang long last dari tahun 97 bahkan itu sudah di masa-masa krisis ekonomi saat itu ya, Pak, ya. Pastinya ada obstacle atau tantangan dan rintangan, challenge yang dihadapi, selama periode waktu hingga saat ini. Ada nggak yang bisa dibagikan kepada kita, apa saja yang sudah dilewati? Wah, seru ya. Seru banget ini. Banyak banyak banyak. Jadi, seperti biasa ya saya rasa dalam sebuah bisnis, eee, kalau saya ilustrasikan seperti gerbong kereta api ya. Oke. Kereta api itu pada awalnya berjalan itu sangat sulit ya. Jadi mereka sangat berat ya. Mhm. Jadi kalau kita bilang Pelan-pelan gelinding dulu ya, baru gelindingnya ngelinding. muternya sangat pelan ya. Dalam dunia bisnis saya rasa juga sama ya. Mhm. Kita dengan keterbatasan orang, Mhm. dengan keterbatasan dana, itu adalah challenge-nya kita bagaimana kita melakukan analisa yang baik, Mhm. memilih apa yang harus kita, lakukan pertama kali. Mhm. Ya, jadi, kita punya konsep mungkin saya rasa ini teorinya, di mana-mana akan sama, bahwa dalam sebuah bisnis yang pertama kita harus fokus pada produk. Mhm. Apakah produk ini diterima di pasar? Mhm. Yang berikutnya biasanya setelah produk laku, eee, kita mulai mengumpulkan dana ya, Mhm. dananya sudah mulai ada Udah ya mulai kan. ada nih untuk, Ya. ekspansi Betul berikutnya ya. betul betul. Setelah dana ada baru kita berpikir, eee, apakah kita memerlukan sebuah sistem Mhm. ya, mungkin yang saya sebut sistem itu adalah IT gitu ya. Mhm. Setelah kita invest di IT, kita invest lagi di human capital. Oke. Jadi saya rasa siklusnya Mhm. akan terus berulang ya. Jadi Mhm. dari produk, Mhm. dari segi financial, dari segi sistem, Human capital-nya human ya. capital Mhm. gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi di setiap fase menurut saya memang ada tantangannya Mhm. masing-masing dan challenging. Dan semua proses itu harus dilalui tentunya ya Betul untuk betul. berada atau sampai ada di titik, ya mungkin kalau dikatakan, pastinya ingin lebih baik lagi, hari ini sukses, tahun ini sukses, tahun depan harus lebih sukses lagi pastinya ya, Mbak, Betul. ya. Oke, kita akan lanjutkan obrolan seru kita di segmen ketiga. Tetap bersama kami di Okezone Stories. Oke, kembali lagi bersama kami di Okezone Stories, masih bersama saya Anita Mai dan juga masih bersama Bapak Stefanus Santoso selaku Vice President PT Altama Surya Anugrah. Kita sudah masuk ke segmen ketiga ya Okezoners. Kita sudah banyak banget membahas tadi mengenai produk dari PT Altama Surya Anugrah dan ada hal menarik lagi nih selain tadi obstacle dan juga bagaimana sebuah brand terbentuk dari sebuah krisis begitu ya Pak ya, dari sebuah keadaan yang sulit gitu. Nah, ini adalah mengenai program CSR yang tentunya
dari brand Tekiro sendiri ini berperan besar dalam mengembangkan skill melalui sektor pendidikan? Bisa diceritakan mungkin, Pak? Oke, kita tidak hanya fokus pada penjualan, Mhm, jadi kita punya satu niat mhm. untuk membantu dunia Pendidikan, pendidikan. ya. Jadi tahun lalu kita mengadakan acara dengan nama TMC. Mhm. Kita menjaring atau kita mengajak kurang lebih 152 sekolah SMK Oke. kejuruan untuk kendaraan ringan dan motor. Mhm. Kita melakukan pendidikan berproses ya. Kita Mhm. melakukan program-program pendidikan dan akhirnya kita melombakan. Oke. Kurang lebih total pesertanya itu kurang lebih 14.000. Mhm. Tuj Sejabodetabek, Jabodetabek betul ya? betul Mhm. betul. Dan rencananya tahun depan kita akan melakukan acara ini se-Jawa. Oh, Kita sangat luas menjaring jadinya ya? kita menjaring kurang lebih akan menjaring akan mengajak 500 Sekolah? SMK Mhm. ya, 30.000 siswa Oke. ya. Mhm. Sebenarnya apa sih harapan kami? Harapan kami adalah kami sebenarnya ingin mempersiapkan para siswa untuk siap untuk masuk ke dunia industri, Ke dunia kerja gitu ke begitu dunia mereka kerja. lulus ya? Ya, kita Mhm. mengenalkan produk-produk kami, bagaimana menggunakannya. Jadi itu salah satu bagian mungkin dari kegiatan CSR Mhm. kami untuk dunia pendidikan. Mhm. Apakah itu yang menjadi alasan atau yang melandasi Tekiro sendiri untuk berkontribusi di dunia pendidikan, Pak? Atau mungkin ada motivasi lain yang ingin, disampaikan atau yang ingin diterapkan kepada masyarakat khususnya untuk anak-anak sekolah? Eee, saya mungkin karena salah satunya saya sekolah di Jerman ya. Oke. Dunia pendidikan di Jerman dengan di industri Mhm. Jerman itu sangat sangat dekat sekali. Jadi saya rasa Mhm. kita ingin mendekatkan sekolah-sekolah dengan dunia industri. Mhm. Bagaimana kita menjadi sebuah jembatan ya. Mhm. Mereka Mhm. jadi lebih mudah. Mhm. Sebenarnya motivasi kita sesimpel itu. Mhm. Jadi mereka siap masuk ke Dipersiapkan dunia, dulu ya, betul, kemudian betul. dijembatani. Betul, betul, betul. Oke, ini adalah tentunya sebuah program yang sangat dibutuhkan oleh, masyarakat di Indonesia khususnya mungkin di Pulau Jawa karena paling padat penduduk di Pulau Jawa Iya, dan pastinya, lahan pekerjaan iya. sangat dibutuhkan ya, Pak, ya? Dan di acara tersebut Mhm. para pemenang bisa langsung bekerja. Oh Kita iya? siapkan Mhm. tempat-tempat Didistribusikan pekerjaan, juga iya, gitu? untuk mereka. Dipekerjakan ke industri apa, Pak? Di dunia otomotif. Di dunia Iya, otomotif saat ini khususnya di ya? dunia otomotif, Mhm. tapi tidak memungkinkan ke industri-industri lain ya. Mhm, untuk ke depannya gitu ya. Betul, betul. Oke, lalu ini dengar-dengar ada 2 brand lain gitu yang ada juga program CSR yang bisa dikatakan ini adalah sebuah Ya, terobosan gitu? sebenarnya bukan hanya TMC ya. Mhm. Jadi ketiga brand kami juga banyak mengikuti kegiatan-kegiatan seperti yang tadi saya Mhm. ceritakan bahwa kita masuk ke dunia, kita mengajak para hobi kayu, kita membuat sebuah workshop bersama, jadi melakukan sharing ya Mhm. mungkin ya gitu Mhm. ya. Terus kita juga membantu para difabel, Oke. bahkan seperti sekolah pun kita juga juga biasanya SMK itu kan punya bengkel ya, Mhm. kita bilang bengkel atau labnya mereka, kita melakukan donasi. Mhm. Banyak kegiatan di 3 brand tersebut yang berhubungan sebenarnya dengan CSR. Mhm. Untuk difabel sendiri, seperti apa bentuknya? Maksudnya apakah untuk mempermudah mereka juga menggunakan atau seperti apa, Pak? Biasanya kita melakukan workshop Mhm. bersama, Mhm. kita panggil seorang ahli, Mhm. dan kita juga mendonasikan beberapa produk kita untuk mereka agar mereka bisa melakukan kegiatan bisnis. Mhm. Oh, jadi mereka akan diberikan edukasi dulu gitu Betul, ya, Pak, ya? betul, Berupa betul, praktek gitu betul, ya? betul, betul. Sangat menarik tentunya ini ya. Oke, Pak, mungkin, selanjutnya ini kita ingin tahu juga harapan ke depan bagi perusahaan sendiri seperti apa, karena selain ya tadi, berfokus pada selling atau kepada penjualan juga berfokus pada dunia pendidikan, ada hal-hal lain begitu. Mungkin harapan ke depannya?
Harapan ke depan kami adalah mungkin kegiatan CSR kami mendapat dukungan ya, mendapat dukungan dari institusi pemerintah atau mungkin institusi terkait, di mana kita bisa bekerja sama membuat kegiatan ini lebih menarik dan lebih besar. Jadi kita bisa mengajak seluruh SMK-SMK untuk mengikuti kegiatan kami demi masa depan mereka. Memberikan dampak yang lebih luas Betul, ya. betul. Oke, nah mungkin ini terakhir Pak, untuk ada kalimat penutup atau mungkin memotivasi untuk para businessman atau yang ingin memulai bisnis, mungkin saat ini baru kepikiran aja pengen mulai bisnis, tapi apa ya yang bisa dipegang atau sebagai prinsip gitu. Mungkin ada motivasi dari Bapak. Menurut saya mungkin adalah kita harus fokus pada proses, bukan pada result. Oke. Karena proses yang benar akan menghasilkan result yang baik. Itu satu. Yang kedua, mungkin sering dilupakan orang bahwa setiap bisnis atau setiap kegiatan itu membutuhkan waktu. Jadi bersabar dan konsisten. Konsisten, dan kalau misalnya ada seperti tadi obstacle dan lain sebagainya, tentu kita harus bisa beradaptasi dengan cepat begitu ya Pak ya. Betul. Thank you so much. Sekali lagi kita mau ucapkan selamat tentunya ya, karena PT Altama Surya Anugrah sudah mendapatkan Super Brands Indonesia's Choice tahun 2023. Harapannya kesuksesan tahun ini untuk kedepannya akan menjadi lebih besar lagi, lebih sukses lagi di tahun depan. Terima kasih, Mai. Terima kasih juga untuk kehadirannya di sini ya Pak Stefanus. Dan pastinya terus Okezoners, saksikan program kami Okezone Stories di waktu-waktu berikutnya, dan pastinya kita harapannya bisa mendapatkan atau memetik ilmu dari perbincangan ini. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya Terima di sini Pak. kasih. Semoga kita ada kesempatan untuk ngobrol-ngobrol di lain waktu ya. Terima kasih. Saya Anita Mai pamit undur diri. Sampai jumpa.